Soal nomor 1, perhatikan pengukuran waktu dua orang pelari berikut. Yang ditanyakan adalah selisih waktu antara pelari 1 dan pelari 2. Pelari 1 ini hasil pengukuran stopwatchnya menunjukkan 1 menit 11 sekon. 1 menit 11 sekon. Kemudian pelari 2 menunjukkan 2 menit ini 46 sekon, sehingga selisihnya adalah 1 menit 35 sekon. Ini harusnya angka 1 ya, jadi kita pilih A jika ini 1 menit 35 sekon. Soal nomor 2, perhatikan gambar pengukuran suhu dua larutan menggunakan termometer Celcius dan termometer X berikut ini. Larutan 1 25 derajat Celcius, larutan 2 50 derajat Celcius. Jika termometer X dimasukkan pada larutan 3 ternyata menunjukkan sebagai berikut. Berapa hasil pengukuran suhu larutan 3 jika menggunakan termometer Celcius? Kita cari jawabannya. Kalau saya gambarkan perbandingan skala-skalanya yang dari gambar menjadi seperti ini. Berapa suhu T pada termometer Celcius pada saat X menunjukkan 100. Nah, kita bisa memakai perbandingan senilai. Nah, perhatikan yang pertama, T dikurangi 50 dibagi dengan 50 dikurangi 25, hasilnya 25 sama seperti yang di situ. 100 dikurangi 80, hasilnya 20 dibagi dengan 80 dikurangi 40, hasilnya 40. Kita sederhanakan terlebih dahulu, 1/2, lalu dikalikan silang. 2 dikali T dikurangi 50 sama dengan ini dikali silang, hasilnya 25. Maka 2T dikurangi 100 sama dengan 25, sehingga diperoleh 2T sama dengan 25 ditambah 125, sehingga diperoleh T sama dengan 125 dibagi 2, 62,5. Jadi jawabannya adalah B ya. Boleh pakai cara yang lain. Soal nomor 3, perhatikan gambar saklar otomatis bimetal pada setrika listrik berikut. Nah, perhatikan yang di sini biasanya ada lampu yang menyala kemudian mati sendiri gitu ya. Nah, itu adalah termostat atau bimetal yang dipasang sebagai saklar otomatis. Nah, untuk menghasilkan panas lebih tinggi pada setrika listrik, langkah dan alasan yang benar adalah titik-titik. Nah, di sini kan kalau diputar maka ini nanti akan mempengaruhi letak bagian K ini ya. Kemudian di sebelahnya ini ada bimetal, 2 logam yang berbeda disatukan, sehingga prinsipnya pada saat panas maka bimetal ini akan melengkung. Misalnya saya lihatkan di Google ya, misalnya ini ketika suhu normal bimetal itu akan lurus keduanya seperti ini. Karena memiliki koefisien muai panjang yang berbeda untuk setiap bimetal, maka pemuaiannya pun juga berbeda. Jadi ketika suhu naik bimetal akan melengkung.
Nah, jadi yang bawah ini akan melengkung ke arah yang sebelah atas misalnya. Nah, ini karena koefisien muai panjang yang bawah itu lebih besar dibandingkan yang atas. Nah, prinsip kerja bimetal pada sensor suhu pada setrika listrik sama seperti itu. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, bimetal akan melengkung, ini bimetalnya di bawah akan melengkung ketika suhu terlalu panas. Nah, akibatnya kontak terputus sehingga arus tidak mengalir. Jadi kita bisa mengamati lampu akan tiba-tiba mati sendiri karena di sini terputus, sehingga ini akan karena melengkung sehingga arusnya akan terputus, lampunya mati gitu ya. Kalau sudah lampunya mati, maka ini akan dingin lagi karena tidak ada arus, elemen pemanasnya dingin lagi, maka ini akan lurus lagi, kemudian menyentuh bagian ini lagi sehingga nyala lagi, kemudian panas lagi karena timbul arus itu ya. Nah, kemudian dan seterusnya seperti itu. Itulah gunanya termostat atau bimetal yang dipasang di bagian ini. Nah, kalau kita lihat di sini, supaya menghasilkan panas lebih tinggi pada setrika listrik, langkah dan alasan yang benar adalah titik-titik. Nah, jadi kita bisa mengatur tombol pengatur suhu K ini diputar ke bawah sehingga jarak kontak L itu menjadi lebih rapat. Akibatnya elemen pemanas itu menyala lebih lama. Nah, dan suhunya pastinya lebih panas. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Soal nomor 4, perhatikan gambar model molekul berikut ini. Nah, ada 5 model molekul. Rumus kimia molekul yang paling mungkin adalah titik-titik. Nah, yang nomor 1 ada molekul ini tersusun atas 3 atom. Nah, kita cek 3 atom, yang 2 sama, yang 1 berbeda. Nah, kalau kita cek jawaban A, NH3 itu ada 4 atom, N nya 1 hanya 3, jadi ini salah, ini ada 4, ini 3. NaCl itu Na dan Cl ada 2, ini salah, jadi yang betul adalah H2O. Jadi ini H hanya ada 2, yang 1 adalah O, H2O. Kemudian yang molekul nomor 2 ini ada 3 atom yang sejenis membentuk sebuah molekul, namanya molekul unsur. Jadi yang betul adalah O3 karena atom-atomnya sama. Ini kan beda-beda, salah. Yang nomor 3 ini ada 4 atom, dimana yang 3 ini sama, yang 1 berbeda. Ini hanya 2 atom, yang ini hanya 3 atom. Nah, jadi yang betul adalah NH3. Ini N hanya ada 3, NH3. Kemudian yang 4 ini ada 2 atom yang berbeda. Ini sama, 2 atom sama, ini 3 atom, ini 2 atom sama. Jadi yang betul adalah NaCl. Misalnya yang ini Na, yang ini adalah Cl. Yang nomor 5 ini 2 atom yang sama. Ini 3 salah, ini benar, ini benar, ini salah. Oke, jawabannya adalah D. Soal nomor 5, perhatikan kutipan teks berikut. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan minyak alami yang tidak dimurnikan, yang berasal dari endapan hidrokarbon yang sangat kompleks. Proses geologis yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan endapan hidrokarbon
menjadi terbenam semakin dalam ke dalam kerak bumi. Hal ini juga mengakibatkan kandungan dalam minyak bumi semakin kompleks. Material batuan di daratan yang terkena pengaruh cuaca dan aktivitas geologi selama ratusan tahun terbawa ke lautan dan akhirnya terakumulasi menjadi lapisan yang kompleks. Berikut ini adalah gambar penyulingan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Ini pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Nah, untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, minyak bumi perlu dimurnikan. Salah satu caranya adalah dengan metode distilasi atau penyulingan. Dari proses distilasi ini dihasilkan produk yang beragam seperti gas, bahan bakar minyak, solar, aftur, dan ter. Pada proses distilasi ini, minyak bumi yang masih mentah dipanaskan dengan suhu tertentu di dalam tangki khusus. Selama proses ini akan terjadi fraksi atau proses pemisahan komponen sesuai dengan ketahanan suhu masing-masing komponen. Dari hasil fraksi ini maka didapatkan komponen yang beragam. Berdasarkan teks bacaan, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita cek satu persatu. Pilihan A, bahan bakar pesawat adalah aftur yang berasal dari solar dengan titik didih 230 derajat Celcius sampai 340 derajat Celcius. Pernyataan salah. Yang benar antara 175 sampai 230 derajat Celcius itu aftur ya. Yang disebutkan tadi adalah solar 230 sampai 340. B, minyak mentah dapat diproses menjadi beragam produk seperti gas, bahan bakar bensin, solar, aftur, dan ter melalui proses filtrasi. Salah ya. Yang benar proses distilasi. Oke. Yang C, nafta digunakan sebagai pelarut industri kimia, bahan pembuatan plastik, dan bahan baku bensin oktan tinggi. Kita lihat. Nah, pada bacaan disebut nafta digunakan dalam industri kimia sebagai pelarut, bahan pembuatan plastik, dan juga bahan baku pembuatan bensin dengan oktan tinggi. Nah, jadi jawabannya benar. Yang D kita cek. Solar adalah produk olahan minyak bumi dengan titik didih paling tinggi. Kita cek. Nah, ternyata di atasnya solar yang titik didihnya lebih tinggi ada bahan bakar kapal dan juga aspal. Jadi yang paling tinggi adalah aspal. Soal nomor 6, perhatikan tabel berikut. Ada larutan R, S, dan T. Dengan kertas lakmus merah dan biru menunjukkan hasil perubahan warna seperti ini. Larutan yang memiliki sifat sesuai dengan R, S, dan T adalah titik-titik. R ini menjadi biru, berarti sifatnya basa. Kemudian S merah, berarti asam. Kemudian yang T itu tidak berubah warna, berarti netral. Sehingga yang seperti itu adalah basa, itu bisa air sabun, kemudian asam itu adalah air jeruk, dan netral air garam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 7, seseorang telah mengkonsumsi zat adiktif merasakan gejala sebagai berikut: gembira, banyak bicara, suhu tubuh meningkat, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan menimbulkan agitasi atau hasutan. Dampak fisiologi dari penggunaan zat adiktif tersebut adalah titik. Fisiologi berarti berkaitan dengan organ dalam. Nah, jadi yang benar adalah dilihat nih jantungnya bagaimana, tekanan darahnya, oke gitu ya. Jadi jawabannya yang betul adalah C, 3, 4, 5.
Soal nomor 8. Mobil yang mengalami kebocoran oli membuat tetesan oli di jalan dengan pola seperti pada gambar. Nah, grafik yang menggambarkan gerak mobil dari K ke N ditunjukkan oleh titik-titik. Lihat dari K ke L, ini jarak antar titik-titik oli ini sama, berarti ini gerak lurus beraturan GLB. Kecepatannya sama, jadi V nya tetap. Di grafik ditunjukkan dengan V nya itu tetap mendatar gitu ya, mendatar. Ini salah, ini mendatar. Oke, kemudian dari L ke M, titik-titiknya itu jaraknya semakin renggang, berarti semakin cepat gerak mobilnya. Ini GLBB dipercepat, berarti terjadi kenaikan kecepatan, kecepatannya bertambah, grafiknya naik. Ini turun salah, ini naik gitu ya, naik. Ini datar salah, yang ini naik. Oke, kemudian dari M ke N, semakin rapat jaraknya, berarti ini GLBB diperlambat, grafiknya turun karena kecepatannya berkurang. Ini lurus salah, yang ini lurus salah, ini malah naik salah, yang ini turun. Jadi yang betul adalah D. Nomor 9. Perhatikan skema pembangkit listrik tenaga surya berikut ini. P ini panel surya, Q controller, R ada lampu-lampu, kemudian S di sini inverter, U ini stop kontak, dan T di sini ada baterai atau aki. Berikut tabel perangkat dan perubahan bentuk energi yang terjadi. 1 sampai 6, P sampai U, energi apa yang diubah, maka manakah perubahan bentuk energi yang benar? P energi cahaya menjadi energi listrik, jadi ini mengubah cahaya jadi energi listrik, kemudian disalurkan ke sini ya, benar. Yang R energi listrik menjadi energi gerak, ini hanya menghubungkan gitu ya ke sana. Kemudian yang R energi listrik menjadi energi cahaya, ini dari listrik diubah menjadi cahaya melalui lampu ini. Kemudian yang S energi listrik menjadi energi bunyi, bukan ya. Kemudian yang T energi listrik menjadi energi kimia dan sebaliknya. Dari listrik diisikan ke sini, ini pengisian aki atau baterai, ini listrik menjadi energi kimia. Oke, betul ya. Di 1, 3, dan 5. Jawabannya C. Nomor 10. Perhatikan gambar bola bejal yang diluncurkan pada lintasan berikut ini. A kemudian ke B, ke C, lalu ke D naik lagi. Jika lintasan licin, perbandingan energi kinetik antara A dan D serta perbandingan energi mekanik antara B dan C berturut-turut adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah ketinggiannya. Nah, kalau gerak dari A ke B ke C semakin ke bawah, ini semakin cepat, berarti energi kinetiknya semakin ke bawah semakin besar. Nah, karena dipengaruhi oleh gravitasi sehingga nilai kecepatannya semakin besar, maka antara A dengan D ini yang lebih bawah adalah D. D memiliki energi kinetik lebih besar dibandingkan A. Jadi kalau dilihat perbandingannya di sini, yang lebih besar adalah yang C sama D untuk yang gambar di D ya. Jadi A banding D energi kinetiknya 4 banding 5. Kalau 5 di sini, ini 4 ini adalah karena ketinggiannya itu perbandingan energi potensialnya, EPA banding EPB 5 banding 4. Tinggal dibalik saja untuk energi kinetiknya, EKA banding EKB.
di 4:5 begitu ya. Kemudian untuk energi mekanik di setiap tempat itu sama, berarti 1:1. Jawabannya adalah D,